Halo bajak laut, selamat datang di channel Hatiku Mata. Hal pertama yang perlu kita akui adalah bahwa Oda tidak pernah melakukan sesuatu secara kebetulan. Setiap detail kecil yang tampak dibesar-besarkan, tidak pada tempatnya, biasanya mengandung jejak masa depan. Dan ketika kita pikirkan hal ini, isu pedang dengan buah Zoan tidak tampak absurd, seperti saat pertama kali terungkap di chapter 211. Pedang Fangfrit yang telah memakan buah iblis gajah. Saat itu kedengarannya hampir seperti lelucon. Namun hari ini, setelah semua yang telah kita lihat, saya pikir momen itu adalah pertama kalinya Oda secara terang-terangan menunjukkan kepada kita bahwa dunia buah iblis Zoan jauh lebih fleksibel dan eksperimental daripada yang kita bayangkan. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, ketika gue akhirnya melihat bahwa saudara laki-laki Shanks atau mungkin Garling memiliki pedang yang memiliki Zoan mistis Cerberus, gue tidak dapat berpikir bahwa detail ini terungkap tidak hanya untuk menunjukkan tingkat kekuatan yang tidak masuk akal dari keluarga yang mengendalikan dunia dari belakang layar, tetapi juga untuk meletakkan dasar bagi apa yang mungkin terjadi dengan karakter seperti Shanks dan terutama dengan Zoro. Sebab jika pedang dari karakter Shamrocks sudah memiliki buah iblis anjing berkepala 3, makhluk yang secara praktis melambangkan batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Lalu, apa yang menghalangi pedang-pedang dari karakter protagonis untuk mengikuti logika yang sama? Terutama ketika kita ingat bahwa Oda telah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia sangat tertarik melihat pedang Zoro dengan buah iblis Kaido. Dan gue berpikir apakah itu sebuah lelucon atau provokasi terhadap fandom. Namun ketika sang pengarang sendiri yang berkomentar demikian, dan kemudian kita melihat di chapter 1049, Kaido seakan-akan kehilangan nyawanya, maka ruang dari spekulasi itu pun terbuka. Dan bukan hanya itu saja, ia dibuka dengan cara yang masuk akal dalam logika dunia One Piece. Karena sekarang kita tahu bahwa pedang dapat memakan buah iblis, bahwa Zoan mistis dapat menyatu dengan benda mati, dan bahwa jenis penggabungan ini tidak perlu menjadi aneh atau kehilangan keseimbangan estetikanya. Itu bisa fungsional, itu bisa menjadi bagian dari takdir. Dan Zoro memiliki pedang yang membawa suatu jenis jiwa. Dari Sandai Kitetsu hingga Enma, gue dapat melihat bahwa bilah pedangnya bukan sekadar alat, mereka memiliki kemauan dan bahkan mungkin mimpi, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang belum sepenuhnya terbangun. Dan inilah sesuatu yang telah saya pikirkan sejak kita melihat Enma menyerap haki Zoro di chapter 1032. Karena adegan itu bukan hanya tentang latihan, itu adalah demonstrasi nyata bahwa pedang itu bereaksi, bahwa pedang itu tidak hanya dibentuk oleh penggunanya, tetapi juga membentuk penggunanya. Dan jika pedang dapat memberikan reaksi seperti ini terhadap kehadiran haki, mengapa ia tidak dapat memiliki Zoan mistis di dalamnya yang menunggu sesuatu untuk membangunkannya? Mungkin Enma berasal dari kerajaan kuno itu sendiri. Mungkin sudah dibentuk dengan inti Zoan bahkan sebelum mencapai tangan Oden. Atau mungkin sekarang Kaido tampaknya telah mati dan buahnya telah kembali lagi di dunia. Energi ini dapat diserap oleh pedang yang layak, pedang seperti Enma, atau bahkan pedang lainnya. Dan ketika gue memikirkan buah iblis Kaido, yakni naga biru yang mengendalikan api, awan, dan petir, gue tidak dapat membayangkan senjata lain yang sebanding dengan kekuatan tersebut, selain bilah pedang milik seorang pendekar pedang yang telah melampaui hal yang mustahil. Pada titik cerita ini, Zoro telah melewati batas antara manusia biasa dan hal yang mustahil. Berkali-kali ia berhasil selamat dari serangan yang mematikan, menghadapi makhluk-makhluk yang seharusnya berada di atas levelnya, dan ia tetap melangkah maju, bukan karena ia lebih kuat, tetapi karena ia lebih bertekad. Agar pedang benar-benar bangkit di tangannya, maka dibutuhkan jiwa mistis, sesuatu yang beresonansi dengan dahaga akan kehancuran yang ia tekan di dalam, dengan tekad diam yang ia bawa untuk menjadi nomor satu. Bukan karena dia ingin dipuja, tetapi karena dia membuat janji. Dan janji-janji di dunia ini mempunyai bobot yang melampaui logika. Dan kemudian ada detail yang paling menonjol bagi saya. Kaido sendiri menggunakan tongkat raksasa, tetapi bukan pedang. Dan jika dia dikalahkan oleh seorang pendekar pedang, dan jika jiwanya atau warisannya diserap kembali oleh konsep pedang itu sendiri,
Tidaklah aneh jika dunia akan merespons hal ini dengan bentuk keseimbangan yang baru. Mungkin buah Kaido sebagian terserap di medan perang, meski tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Wano adalah tempat yang dikelilingi oleh mitos, dan mitos terkadang bertindak sebagai katalisator untuk hal-hal yang belum dijelaskan oleh sains dunia One Piece. Kalau pedang sepandam memakan buah, maka mungkin pedang juga bisa meminum roh naga. Dan disinilah muncul ide Griffon. Karena jika saudara Shanks mempunyai pedang dengan buah Cerberus, yang memiliki 3 kepala yang berhubungan dengan dunia bawah, dan pedang tersebut hampir tampak seperti makhluk tersendiri. Shanks sebagai tokoh sentral, sebagai simbol keseimbangan, mungkin membawa pedang yang kontras dengan Cerberus. Griffon merupakan makhluk yang mewakili langit, kebijaksanaan dan keganasan, perpaduan singa dan elang. Mungkin suatu entitas yang melambangkan kekuatan dan keseimbangan antara langit dan bumi. Dan jika Shanks memang salah satu dari 4 pilar dunia, maka masuk akal jika pedangnya akan membawa muatan bangsawan liar ini. Griffon akan menjadi keseimbangan antara dominasi dan kebebasan. Dan jika Shanks menggunakan pedang seperti itu, maka Zoro yang terus-menerus berada di antara kekacauan dan kehormatan mungkin pada akhirnya perlu membawa sesuatu yang mewakili sisi liar keadilan. Naga dan naga biru bukan hanya sekedar simbol kehancuran. Dia dalam berbagai mitologi adalah penjaga gerbang terlarang, peran yang sama yang ditempati Zoro sepanjang cerita. Selalu menjadi yang pertama bangkit dan yang terakhir jatuh. Selalu di garis depan, seolah-olah dia sebenarnya adalah gerbang antara Luffy dan seluruh dunia. Mungkin dia membutuhkan pedang yang dapat mewujudkan perannya, yang mewakili auman leluhur yang ditinggalkan Kaido. Dan kemudian kita mulai melihat bagaimana semua ini saling terhubung. Oda suka atau tidak telah meletakkan hal ini di hadapan kita. Mungkin secara halus, mungkin belum berkembang sepenuhnya, tetapi unsur-unsurnya ada di sana. Chapter 1010, Zoro menggunakan Ashura melawan Kaido, dan Kaido mengatakan bahwa dia juga memiliki aroma haki sang penakluk. Dan Ashura, mari kita ingat, adalah proyeksi spiritual dari makhluk dengan banyak lengan, dan pedang yang merupakan seorang prajurit iblis. Jadi katakan pada gua, apa batasnya? Jika dia sudah bisa memanggilnya dengan kekuatan pikiran dan hakinya, apa jadinya jika pedangnya merespons dengan jiwa mistis yang nyata? Dan jika Enma ketika berhadapan dengan buah Kaido, mengenali gema kekuatan ini, dan menerima penyerapannya sebagai perpanjangan amarahnya, gua percaya bahwa dunia One Piece sedang menuju ke suatu titik di mana pedang dan penggunanya tidak akan lagi diperlakukan sebagai 2 entitas terpisah. Mereka akan bergabung, mereka akan bergetar pada frekuensi yang sama. Dan Zoro lebih dekat dengan hal ini dibanding karakter lainnya, karena ia selalu memperlakukan pedangnya sebagai perpanjangan tubuhnya sendiri. Ia berdarah bersamanya. Dia merasakan saat seseorang tidak layak. Dia menolak saat seseorang mencoba mendominasinya, seperti halnya dengan Enma, dan hanya ketika dia menerimanya dan menerimanya kembali, barulah mereka menjadi satu. Mungkin fase selanjutnya adalah penggabungan akhir ini, kebangkitan pedang dengan jiwanya sendiri, namun dengan roh legendaris dari buah mistis di dalamnya. Sesuatu yang mengubah pertarungan menjadi tarian, bilah pedang menjadi makhluk, dan pendekar pedang menjadi legenda hidup. Namun, jika naga biru milik Kaido bukan yang terpilih, mungkin jalannya akan berbeda. Mungkin Oda akan mencari mitologi yang lebih sesuai dengan peran spiritual Zoro dalam narasi. Dan di sana, tak terelakkan kita tiba pada 2 angka yang menurut gua jauh lebih masuk akal daripada yang mungkin terlihat pada pandangan pertama. Yang pertama adalah Hylian, makhluk dari mitologi Cina dan Jepang, yang dipandang sebagai semacam utusan dewa, setengah rusa, setengah naga dengan kuku kuda dan surai menyerupai api. Sifatnya tidak agresif, tetapi hanya muncul saat ada peristiwa besar. Kadang saat kelahiran seorang raja, atau saat seseorang berjiwa suci, hendak mengambil keputusan besar. Dan saya pikir mungkin Hylian membawa dualitas yang sama, seperti yang dimiliki Zoro. Karena Zoro bukanlah seorang pembunuh, tetapi dia juga bukan pahlawan murni. Dia adalah orang yang memotong apa yang perlu dipotong, yang menanggung beban kekerasan agar orang lain tidak perlu menanggungnya.
Dan Qilin melambangkan kekuatan yang tertahan itu. Kekuatan yang menanti saat yang tepat. Dan jika pedang yang mengandung hibrid Zoan diayunkan oleh pendekar pedang seperti Zoro, yang sudah dikenal karena menggunakan banyak bilah pedang, mungkin itu akan terwujud dalam cara yang simbolis. Mungkin dia bisa melipat gandakan sayatannya, seolah-olah pedang itu bergema di udara, menciptakan efek-efek yang saling tumpang tindih. Sayatan-sayatan samar yang semuanya terlihat nyata. Mungkin kemampuan Ashura yang pada dasarnya adalah proyeksi spiritual akan ditingkatkan oleh buah ini, seolah-olah pedang itu adalah perwujudan Ashura, kepala Hydra untuk setiap wajah dewa yang dipanggil Zoro dengan hakinya. Dan ini juga membuatku berpikir tentang sesuatu yang selalu ada di latar belakang saat topiknya adalah zona mistis. Konsep kebangkitan karena kita belum melihat sepenuhnya suatu objek dengan kebangkitan Zoan. Namun bagaimana jika itu mungkin? Bagaimana jika dalam kasus pedang itu berarti pedang itu tidak hanya memperoleh bentuk, tetapi juga tujuan? Mungkin tidak akan bergerak sendiri seperti Fang Frit. Mungkin kebangkitannya akan lebih internal, seolah-olah bilah pedang setelah terbangun mulai menuntun tangan si pendekar pedang, atau menggabungkan keputusannya dengan keputusan penggunanya. Sesuatu yang menyerupai tarian, suatu kesepakatan, suatu ikatan. Lalu ada makhluk ketiga yang menurut saya layak disebutkan karena Zoro terlepas dari semua kebrutalannya. Dia memiliki rasa hormat yang besar terhadap jiwa-jiwa yang telah meninggal. Dia menghormati orang mati, dia menepati janjinya, dan dia membawa Wado Ichimonji yang merupakan ratu pedang, tetapi juga peninggalan masa lalunya. Jadi mungkin Oda akan melangkah lebih jauh lagi pada jalur spiritual. Mungkin Zoan mistis yang diterima salah satu pedangnya akan seperti Tengu, makhluk gaib dari mitologi Jepang yang merupakan setengah manusia dan setengah burung, dan hidup terisolasi di pegunungan, berlatih tanpa henti hingga mencapai penguasaan pedang mutlak. Tengu dipandang sebagai makhluk yang bijaksana namun juga sombong. Ia sering digambarkan sebagai pendekar pedang kuno yang menjauhkan diri dari dunia, karena ia tidak dapat menemukan seorang pun yang layak menerima pedangnya. Apakah ini mengingatkan Anda pada seseorang? Saya pikir Zoro pada hakikatnya sudah menjadi murid spiritual dari pola dasar ini, dan jika salah satu pedangnya menggabungkan ilmu pedang Tengu, mungkin efeknya bukanlah transformasi fisik, tetapi peningkatan teknik. Seolah-olah untuk beberapa saat ia dapat memanggil kehadiran guru-guru dari masa lalu, tebasan yang melampaui waktu, gaya yang terlupakan, kecepatan yang begitu absurd. Dan ini membuat gue berpikir tentang sesuatu yang mungkin Oda simpan untuk kisah terakhir, asal-muasal pedang hitam yang sebenarnya. Karena sejauh ini yang kita tahu hanyalah pedang berubah menjadi hitam ketika digunakan dalam haki untuk waktu yang lama. Tetapi ini tampaknya terlalu samar untuk tingkat detail yang suka Oda kerjakan. Mungkin pedang hitam bukan hanya pedang yang digunakan dalam haki. Mungkin itu pedang yang telah mengalami kebangkitan. Mungkin ini adalah perkawinan terakhir antara pedang, jiwa, buah, dan kemauan. Itulah konten hari ini. Gua harap lo menyukainya dan ingin berbagi pendapat lo mengenai teori ini. Jangan lupa untuk membagikan videonya. Berikan acungan jempol dan sampai jumpa di video berikutnya.